Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subono Arif dari Forum News Network. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang akan maju pada Pilkada Jakarta tahun 2024 ini akhirnya menunjuk seorang tokoh untuk menjadi ketua tim sesnya. Bukan Anies Baswedan seperti yang selama ini banyak menjadi spekulasi, tapi justru yang secara mengejutkan Pramono dan Rano itu menunjuk Cak Lontong. Ini nama aslinya siapa ya? Lis Hartono ya, kalau tidak salah. Ini seorang komedian yang cukup terkenal gitu ya. Dan ini penunjukan Cak Lontong itu semakin semakin menunjukkan kepada kita bahwa Pramono Anung dan Rano Karno itu betul atau lebih tepatnya PDIP itu ya memang nggak serius maju pada Pilkada Jakarta ini. Yang penting maju saja gitu ya. Jadi kalau sebelumnya saya menyatakan dengan menunjuk Pramono Anung dengan Rano Karno itu maju di Pilkada Jakarta sebagai hal yang tidak serius juga, kalau sekarang ini jadi double tidak serius. Karena Pramono sendiri yang ditunjuk sebagai calon gubernurnya, dan kemudian Cak Lontong itu sebagai ketua tim sesnya. Ini pertanyaannya nih, ini mau maju pilkada atau mau maju pelawak begitu ya? Saya serius, saya sedang tidak berolok-olok dan saya jujur menghormati mereka-mereka ini. Pramono Anung saya kenal pribadi. Ini sebenarnya sesungguhnya sahabat lama yang sudah lama tidak berkomunikasi saja ya. Kapasitas pribadinya, kemampuan intelektualnya dan sebagainya saya tidak meragukan. Tapi ini sekali lagi inilah pilkada, dan pilkada itu ya kaitannya nggak jauh-jauh dengan soal popularitas, elektabilitas, dan kemudian soal likeness gitu ya. Soal jadi kepopuleran, kemudian likeness dulu ya, tingkat kepopuleran dulu, kemudian ke tingkat kesukaan, dan baru kemudian elektabilitas, artinya tingkat keterpilihannya. Pramono Anung itu memang pejabat tinggi negara, dia menjadi orang dekat Pak Jokowi selama 2 periode ini. Jadi dari sisi kapasitas pribadinya, kemampuan dia mengelola birokrasi pemerintahan, saya kira tidak perlu diragukan lagi. Belum lagi dia juga pernah menjadi sekretaris jenderal PDIP. Ini pada masa PDIP itu masih kuat-kuatnya juga dulu ya. Jadi dari sisi pribadi saya tidak meragukan Pramono Anung. Sementara kalau dari popularitas saya juga tidak meragukan Rano Karno. Tapi kan Rano Karno bukan calon gubernurnya, tapi dia calon wakil gubernurnya. Yang kedua, Cak Lontong. Lagi-lagi saya juga termasuk yang saya mengagumi. Saya mengagumi Cak Lontong ini. Ini dia hanya sedikit dari sekian banyak komedian yang punya latar belakang pendidikan yang sangat bagus, dan kemudian itu juga terlihat ya dari kecerdasan dia ketika dia tampil sebagai komedian gitu atau sebagai komika begitu ya. Karena jangan dianggap remeh ya, orang yang bisa membuat orang lain tertawa, apalagi dengan joke-joke yang cerdas dan kemudian bisa nyerempet-nyerempet politik, itu diperlukan tingkat intelektualitas yang sangat tinggi. Dan kalau melihat latar belakangnya, dia ini kan ada sarjana teknik elektro dari ITS, ini memang tidak main-main. Saya kira semua orang mengakui dan mengenali kemampuan atau kecerdasan dari Cak Lontong itu. Justru kalau mau dibilang dari sisi popularitas, pasti Cak Lontong lebih populer ketimbang Pramono Anung. Kalau dari sisi kesukaan orang, pasti orang lebih banyak suka kepada Cak Lontong ini. Tetapi kan bukan Cak Lontong kandidatnya. Dan kedua, catatan saya bahwa kerja-kerja politik, sebagai wartawan saya juga pernah terlibat dalam kerja-kerja politik semacam itu, apakah mulai dari kontestasi di tingkat lokal, mulai dari bupati, tingkat gubernur, bahkan pilpres. Saya kan berapa kali terlibat dalam soal itu. Dan kalau tidak terlibat, saya bergaul dekat dengan mereka. Kerja-kerja politik ini jelas berbeda. Ini perlu jam terbang yang tinggi ya. Jadi tidak cukup hanya tokoh yang populer dan kemudian dia ditunjuk menjadi ketua tim ses. Ketua tim ses ini berat tugasnya karena ini dia mesti memadukan berbagai kepentingan. Biasanya apalagi kalau ada partai-partai koalisi, misalnya dia harus betul-betul bisa merekatkan kepentingan-kepentingan partai dan partai koalisi, dan itu tidak mudah karena ego dari orang parpol ini luar biasa, dan mereka biasanya mau ambil peran
yang paling besar gitu, paling menonjol, walaupun sebenarnya kerjanya nggak maksimal. Tapi dalam kasus Pramono dan Rano ini kan kebetulan hanya satu partai, yakni PDIP. Jadi relatif tugas yang untuk bagian memanage bagaimana menyatukan partai-partai politik itu tidak ada. Tinggal mungkin relawan ini yang perlu disatukan. Dan itu saya kira perlu approach yang berbeda dengan sekedar dia dikenal orang, kemudian dia bisa melucu di atas panggung gitu kan. Dia nggak cukup hanya menghibur tim sesnya itu untuk ketawa-ketawa, tapi ini lebih pada kerja-kerja politik gitu ya. Dan saya kira ini Cak Lontong tidak punya pengalaman soal itu. Nah, kedua ini juga biasanya itu ya untuk ketua tim ses ini adalah orang yang punya kemampuan secara finansial atau setidaknya orang yang bisa mendatangkan finansial karena tim ses ini meskipun levelnya pilkada tapi untuk pilkada Jakarta itu dibutuhkan juga dana yang tidak besar. Barangkali itu bisa ditutupi oleh Pramono Anung, oleh Rano Karno begitu ya peran-peran ini. Nah, artinya apa? Kalau gitu Calontong perannya sebagai apa dong? Karena ini hanya sebagai figur saja. Nggak bisa seperti itu. Jadi karena itu saya tidak berlebihan kalau menyebutnya bahwa Pramono Anung itu tidak serius. PDIP lebih-lebih tidak serius juga ya. Pramono menunjuk Cak Lontong sebagai ketua tim itu juga tidak serius, sementara PDIP mencalonkan Pramono pun tidak serius juga gitu. Kan Pramono sendiri yang mengakui bahwa dia ini seperti berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono itu seperti berhadapan antara Goliat antara David dengan Goliat ya. Pramono dan Rano Karno itu hanya diusung oleh PDIP dan basisnya saya kira ini mudah kita menghitungnya. Kalau Anda mau pegang mana, apakah basis pemilu legislatif atau pilpres? Kalau menggunakan basis pemilu legislatif kan PDIP itu di Jakarta hanya mendapat 14% sekian kursi maupun suara secara keseluruhan ya. Dia sekarang perolehan kursinya itu berada di peringkat kedua di bawah PKS. PDIP hanya memperoleh 15 kursi dan sementara PKS memperoleh 18 kursi. Itu kalau dari sisi pemilu legislatif. Kalau dari sisi pilpres misalnya itu waktu pasangan Ganjar Pranowo maju bersama dengan Mahfud MD itu kan mereka mendapatkan 17% suara. Jadi kalau kita hitung-hitung itu kan sebenarnya juga bukan suara murni dari PDIP atau Ganjar, tapi itu ada tambahan faktor Mahfud MD. Jadi kalau kita hitung-hitung mungkin katakanlah tambahan suara dari Mahfud MD 3%, ya angkanya juga tidak lebih dari 14% juga. Katakanlah kita pegang yang angka yang paling tinggi 17%. Itu angka maksimal yang bisa diperoleh oleh PDIP di Jakarta. Dan kemudian bagaimana dengan faktor elektabilitasnya? Dari survei-survei kan menunjukkan juga Pramono Anung itu sama dengan beberapa kandidat lain yang ada di barisan 1% ya. Elektabilitasnya di Jakarta 1%. Jadi Pramono Anung ini kalau dicalonkan itu dia tidak akan menambah elektabilitas dari partai. Bahkan malah bisa menjadi faktor pengurang. Makanya kan pada waktu kemarin itu PDIP itu berencana mencalonkan Anies Baswedan, apalagi dipasangkan dengan Rano Karno, kan saya menyatakan bahwa ini pilkada bisa kita anggap selesai. Kenapa? Karena faktor Anies yang elektabilitasnya dan kesukaannya itu sangat tinggi di Jakarta. Bahkan kalau harus berhadapan dengan 13 partai gitu yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono, saya kira masih tetap sulit untuk dikalahkan Anies Baswedan. Kecuali kalau kemudian pilkadanya berlangsung curang seperti pada Pilpres lalu. Tetapi jangan lupa ini pilkada di Jakarta. Warga Jakarta itu sudah melek politik, beda banget dengan daerah lain. Misalnya katakanlah kalau di Jawa, kita misalnya dengan Jawa Tengah, itu beda banget. Di Jawa Tengah orang bisa dengan mudah dimobilisasi, ditakut-takuti, atau diberi bansos begitu ya. Kalau di Jakarta itu tidak bisa ya mereka. Nah, misalnya kita lihat ya warga yang paling marginal pun seperti warga Kampung Bayam misalnya ya itu kan kita bisa melihat bagaimana mereka itu sangat sadar politik. Kenapa? Ya karena mereka mengalami berkali-kali berhadapan dengan kekuasaan, dengan oligarki, dan mereka melek politik. Bayangkan orang seperti Kampung Bayam pun itu di Jakarta sudah melek politik. Apalagi kemudian yang lain-lain dan kelas menengah banyak di Jakarta terdidik banyak populasi Gen Z
yang melek politik juga banyak. Jadi itu tidak mudah ya kalau katakanlah mau dimobilisasi, mau dicurangi atau mau disogok dengan bansos. Tetapi kalau PDIP kemudian sekarang ini mengusung Rano Karno dan dipasangkan dengan ternyata bukannya dengan Anies Baswedan tapi dengan Pramono Anung yang elektabilitasnya tadi sangat kecil, kemudian ditambah lagi tim sesnya itu Cak Lontong, ya ini double tidak serius. Jadi saya kira ini nantinya pilkada ini akan jadi semacam formalitas saja. Karena kan sekarang ini pilkada Jakarta itu ada 3 pasang calon, yakni Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh 13 partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Ridwan Kamil ini adalah kader Partai Golkar dan kemudian Suswono itu adalah kader Partai Keadilan Sejahtera. Ridwan Kamil itu ya sesungguhnya elektabilitas pribadinya juga tidak tinggi-tinggi amat. Dia itu dan itu saya kira sejak awal disadari oleh Ridwan Kamil, makanya itu dia ngotot tidak mau maju di Pilkada Jakarta ya. Termasuk juga Golkar sendiri kan juga tidak mau ya. Golkar bahkan sejak awal itu ngotot ingin agar Ridwan Kamil itu maju di Pilkada Jawa Barat. Tetapi karena mereka ini Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju ya, sebelum tambah plus itu, dan kemudian Prabowo menginginkan agar dia Ridwan Kamil maju ke Jakarta, yaitu kata Ridwan Kamil itu tidak ada pilihan lain, dia harus siap ketika Prabowo minta. Itu yang menyatakan juga Ridwan Kamil sendiri. Dan dengan Ridwan Kamil maju di Jakarta itu, maka kemudian ini Gerindra bisa fokus untuk memenangkan Deddy Mulyadi kadernya untuk Pilkada Jawa Barat. Dan rupanya Ridwan Kamil itu dia mengajukan syarat seperti dikatakan oleh Suswono bahwa dia hanya mau maju di Pilkada Jakarta itu kalau berpasangan dengan kader dari PKS. Jadi dia nggak menyebutkan siapa namanya, pokoknya yang penting dari PKS. Saya kira ini cerdas juga ini Ridwan Kamil. Karena pertama, dengan dia menyatakan hanya mau berpasangan dengan PKS itu kan berarti ada jaminan bahwa PKS itu akan bergabung dengan Koalisi Maju Plus. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan itu tidak jadi maju. Walaupun berpasangan dengan kader PKS, tapi kalau kalau Anies Baswedan tetap maju, saya kira Ridwan Kamil juga tidak akan maju. Itu pertama ya, dia pasti berarti dia tidak akan melawan Anies Baswedan. Yang kedua, ya PKS bagaimanapun juga mesin politiknya itu cukup solid kalau dibandingkan Golkar, ya jauh ya. Apalagi Golkar di Jakarta itu kan memang tidak cukup kuat ya selama ini dari pemilu ke pemilu lain setelah era Orde Baru berakhir itu memang suaranya sangat kecil. Pada pemilu 2019 misalnya Golkar itu hanya mendapatkan 1 kursi. Baru pada pemilu 2024 itu mereka mendapatkan 2 kursi di DPR RI. Ya jadi bukan partai yang cukup dominan di Jakarta. Tapi sekarang dengan Ridwan Kamil berhadapan dengan Pramono Anung gitu ya dan hanya diusung oleh PDIP ya dia sangat sangat pede ya. Nah, sekarang mari kita hitung peluangnya ya. Mengapa saya menyebut tidak cukup serius. Ada 3 pasang calon, Ridwan Kamil dengan Suswono, kemudian Pramono dengan Rano Karno, dan ada 1 kandidat independen, yakni pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kemudian ada 1 lagi sebenarnya yang harus kita lihat adalah kontestan yang ini merupakan pendukung Anies Baswedan yang kita kenal sebagai gerakan coblos semua. Ini gerakan coblos semua itu adalah yang dikampanyekan oleh para pendukung Anies, bukan golput ya, itu mereka tetap datang ke TPS, kemudian mencoblos semua partai dan mereka akan menunjukkan bahwa kertas suara yang dicoblos oleh mereka yang mencoblos semua itu lebih besar dari mereka yang berlaga, baik itu pasangan Ridwan Kamil Suswono, kemudian Pramono dan Rano maupun dengan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Pertanyaannya mengapa mereka memilih itu ya? Karena itu kan sebenarnya juga tidak akan mempengaruhi hasil dari pilkada. Tetap saja itu kalau toh dihitung itu tidak akan mempengaruhi keterpilihan salah satu kandidat gitu. Beda misalnya kalau dengan kotak kosong. Kalau kotak kosong jelas begitu lawannya itu kalah dengan kotak kosong ya dia batal itu dan pemilu itu bisa pilkada bisa diulang seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan ya itu ketika ada kandidat tunggal lawan kotak kosong kalah kemudian ditunjuk PLT dan kemudian baru
sekitar 2 tahun kemudian ya, baru kemudian dilakukan lagi pilkada. Dan soal ini juga sudah dibahas DPR, oleh Komisi 2 DPR RI juga bagaimana mekanismenya ketika ada kotak kosong yang memenangkan. Tapi di Jakarta ini nggak akan ada kotak kosong karena sudah ada 3 kandidat itu tadi. Jadi ini yang saya kira mungkin jadi pertimbangan, ini hanya semacam sikap emosional saja, tetapi tidak akan mengubah jalannya pilkada. Tapi buat mereka sulit ya untuk pilihannya, karena mereka ini yang coblos semua itu terdiri setidaknya ada 2. Satu, pendukung Anies Baswedan, diehard pendukung Anies Baswedan. Kedua, mereka yang anti politik dinasti Jokowi. Buat mereka kan pilihannya jadi sulit. Kalau memilih Ridwan Kamil dan Suswono, ini jelas, ini partai pendukung Jokowi. Bahkan PKS kan kemudian diplesetkan menjadi partai keluarga Solo. Ini karena PKS juga mengusung Bobi di mana di Medan, di Sumatera Utara, dan kemudian juga mereka ini sekarang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus ini yang tadinya kan disebut-sebut Kaisang yang akan diusung begitu. Nah, ini jadi mereka dipastikan mereka ini yang diehardnya Anies Baswedan, kemudian anti dinasti Jokowi yang diperkirakan kalau Anies Baswedan akan jadi maju itu dua-duanya akan bergabung. Ini tetap tidak akan mungkin memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Tetapi apakah kemudian mereka juga akan memilih PDIP? Nah, ini saya kira juga berat memilih Pramono dan Rano. Kenapa? Pertama, tentu ada hard feeling di kalangan para terutama pendukung Anies Baswedan itu terhadap PDIP, karena PDIP itu batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ini pertama. Yang kedua, sesungguhnya Pramono Anung itu kalau kita menyimak pengakuan dia sendiri, dia adalah calon kompromi antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Karena menurut keterangan ini, sekali lagi ya, ini keterangan Pramono sendiri bahwa sebenarnya dia itu sudah didorong-dorong oleh Pak Jokowi untuk maju ke Pilkada Jakarta setelah sebelumnya Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR yang didorong oleh Jokowi itu tidak bersedia. Kan begitu. Pramono Anung tadinya menolak ketika Pak Jokowi mendorong dia untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta. Nah, tetapi Pramono kemudian tidak bisa menolak lagi ketika Ibu Megawati yang meminta dia untuk maju. Dan kemudian ketika dia melapor pada Pak Jokowi bahwa dia akan maju di Pilkada Jakarta dan dia minta restu, Pak Jokowi langsung tertawa, kata Pramono. Kenapa? Karena memang sebelumnya Pak Jokowi itu sudah mendorong Pramono untuk maju ke Pilkada Jakarta. Jadi ya tidak salah kalau kemudian menyimpulkan ini Pramono memang betul diusung oleh PDIP, tetapi dia juga adalah bagian dari lingkaran dekat dari Jokowi. Karena itulah makanya saya menyebut PDIP nggak serius melawan Jokowi. Karena kalau PDIP itu serius melawan Jokowi, kan targetnya dia harus bisa mengalahkan Jokowi itu di Jakarta. Nah, dengan mengalahkan Jokowi di Jakarta itu dia bisa membalas kekalahannya pada pemilu legislatif dan pemilu serentak kemarin. Pemilu serentak kemarin kadernya yakni Ganjar Pranowo yang dipasangkan dengan Mahfud kan dikalahkan oleh kandidat yang diusung oleh Jokowi yakni Prabowo dengan Gibran. Sementara partainya meskipun tetap menjadi partai terbesar perolehan suaranya di parlemen dengan memperoleh 110 kursi, tapi itu angkanya anjlok banget karena sebelumnya kan PDIP itu memiliki 128 kursi. Jadi 18 kursi turun. Jadi ini ancaman Jokowi yang disampaikan kepada Andi Wijayanto bahwa dia akan menurunkan suara PDIP, kemudian memastikan bahwa Prabowo dan Gibran itu menang, dan yang ketiga PSI itu dipastikan masuk parlemen. Kan 2 yang berhasil diwujudkan oleh Jokowi, yakni suara PDIP turun dan kemudian Prabowo dan Gibran menang, sementara PSI itu gagal. Jadi sebenarnya posisinya itu 2-1 gitu ya dengan PDIP. Kalau PDIP bisa membalas di Jakarta, ya itu posisinya itu bisa 2 sama gitu. Dan dalam jangka panjang ini kalau kemudian yang diusung itulah Anies Baswedan, maka selain PDIP bisa memenangkan pertempuran di Jakarta, yang kedua ini kan akan menjadi handicap atau hambatan besar bagi Jokowi kalau dia menginginkan Gibran Rakabuming yang sekarang ini sudah terpilih menjadi wakil presiden untuk maju pada Pilpres 2024. Sebenarnya strategis sekali pada waktu itu.
Tapi kan kita tahu dinamika internal PDIP, terutama para pendukung Ahok yang sangat keras menolak Anies Baswedan, kemudian muncul calon kompromi yakni Pramono dan Rano. Nah, kenapa misalnya pendukung dari Ahok itu menolak Anies Baswedan, ini dikaitkan dengan kontestasi pada Pilkada 2017. Ini kan dua kutub yang sangat berbeda. Tetapi jangan lupa ya, kalau kita bicara Ahok itu pasti dan juga bicara Anies itu berkaitan kepentingan dari oligarki yang kepentingannya sangat besar di Jakarta. Satu yang bisa kita sebut langsung adalah soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan ini buat para oligarki itu, walaupun nantinya ibu kota itu akan dipindahkan ke IKN, itu pun kalau jadi, kata-kata tetap jadi gitu. Kepentingan mereka, kepentingan bisnis dan politik mereka tetap besar di Jakarta. Apalagi Jakarta dikembangkan nanti menjadi aglomerasi, yaitu dengan undang-undang DKJ, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi ini kepentingan bisnis mereka sangat besar di Jakarta, dan kalau ada orang seperti Anies Baswedan yang di sana jadi gubernur di Jakarta, maka banyak sekali kepentingan para oligarki ini yang akan terhambat. Ya, contoh misalnya ya PIK 2 yang sekarang jadi PSN itu pasti kan ada kaitan meskipun wilayahnya dengan Banten, tapi nanti kan itu ada kaitannya dengan Jakarta, apalagi kalau itu kan Banten juga masuk ke daerah aglomerasi, dan itu dipastikan Anies itu akan jadi penghambat itu. Karena itulah saya sebut bahwa aktor besar di belakang gagalnya Anies itu bukan semata Jokowi, tapi yang kepentingannya lebih besar itu yakni para taipan oligarki. Jokowi punya kepentingan, tapi kepentingan kecil sajalah, itu lebih pada kepentingan dia menjadikan anak-anaknya itu tetap megang jabatan dan politik dinastinya berlanjut. Tetapi kalau para oligarki ini kan kepentingan bisnisnya yang akan mereka kepentingan bisnis mereka yang akan terganjal kalau Anies yang jadi gubernur. Karena itu kemudian dicari calon kompromi yakni Pramono Anung. Potensinya melawan Ridwan Kamil dan Suswono kalah itu sangat besar. Tapi kalau toh katakanlah PDIP atau Pramono dan Rano yang memenangkan pilkada, ya tetap saja kepentingan-kepentingan bisnis mereka itu akan terjamin. Ridwan Kamil belum terpilih saja dia sudah mulai menyatakan dia akan mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jadi jangan berharap Ridwan Kamil itu akan menjadi gubernur itu yang melindungi kepentingan rakyat Jakarta. Dia pasti akan lebih berkepentingan untuk melindungi kepentingan bisnis besar. Ya karena cukong di balik semua ini kan para taipan oligarki yang ingin terus mencengkeramkan kukunya di Jakarta. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.